Program cek kesehatan gratis memasuki hari keempat dan program ini dilaksanakan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana pelaksanaannya di Jakarta? Kita langsung tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia. Selamat siang Ara, seperti apa antusiasme masyarakat untuk cek kesehatan gratis di tempat Anda melaporkan saat ini? Selamat siang Maggie, memasuki hari keempat dari cek kesehatan gratis, salah satu program yang andalan menjadi salah satu hal yang perlu dikedepankan oleh pemerintah. Saat ini saya melihat bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti pemeriksaan gratis ini sungguh mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan hari pertama, yakni pada tanggal 10 Februari tahun 2025 yang lalu. Memang kalau dari prosesnya ini cukup mudah, yakni para calon pasien ataupun juga warga yang ingin memeriksakan dirinya ataupun juga melakukan screening gratis, ini tinggal mendaftar saja melalui Satu Sehat, kemudian juga nanti tinggal datang ke puskesmas ataupun juga klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS, kemudian juga bisa mengambil nomor urut antrian, menanti hingga namanya dipanggil untuk bisa melakukan proses pemeriksaan. Nah, Maggie, saya ingin kasih lihat begitu ya bahwa ini adalah situasi terkini di Puskesmas Palmerah, Jakarta Barat. Ini adalah sejumlah warga yang hari ini ingin menikmati fasilitas yakni cek screening ataupun juga cek kesehatan gratis di puskesmas ini. Kalau dari jumlahnya sendiri memang diakui sudah mengalami peningkatan apabila di hari pertama begitu ya, masyarakat sudah mulai teredukasi untuk bisa memeriksakan dirinya lebih awal sebelum mereka terkena penyakit, sehingga memang ini salah satu yang diharapkan oleh masyarakat ataupun juga pemerintah supaya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau untuk di puskesmas Palmerah sendiri ini juga sudah ada yang membedakan begitu ya, diantaranya adalah mereka yang ingin memeriksakan dirinya ataupun juga CKG ini akan diberikan tanda berupa stiker berwarna hijau. Jadi hal ini yang juga bisa membedakan bagi para tenaga kesehatan nantinya untuk bisa melihat yang mana yang sebenarnya ingin berobat biasa, berobat jalan ataupun juga ingin mengikuti CKG ataupun juga cek kesehatan gratis ini. Nah, namun untuk melihat sebenarnya animo masyarakat seperti apa begitu ya, saya ingin mengajak berbincang dengan Dr. Gigi Bula di sini. Halo dokter, selamat siang. Ya, selamat siang. Dokter, kalau melihat di hari pertama begitu ya, ada berapa jumlah pasien ataupun juga warga yang mengikuti CKG, dan apabila dibandingkan dengan hari ini apakah benar sudah mengalami peningkatan yang begitu signifikan, Dok? Ya, betul Mbak Clarissa dan pemirsa. Untuk peningkatan memang meningkat drastis. Untuk hari pertama sebenarnya sudah ada yang mendaftar secara online itu sekitar 10, kemudian yang mendaftar langsung melewat aplikasi Jak Sehat, karena di Jakarta kemarin ada Jak Sehat juga itu 4 dan daftar langsung 2. Tapi ternyata yang hadir 8. Ya mungkin awal-awal karena masih awal ya, mungkin masih tahap coba-coba ya. Tetapi keesokannya hari Selasa itu 90% dari yang mendaftar hadir. Dan sekarang juga hanya 2 dari hari ini ada 22 yang mendaftar lewat Satu Sehat Mobile. Karena memang pendaftarannya kan nasional ya. Dari 22 tadi, 20 sudah hadir melakukan pemeriksaan. Yang 2 lagi masih belum hadir. Oke, tentunya masih ditunggu ya 2 pasien ataupun yang juga sudah mendaftar tadi warganya ya. Dokter, tapi kalau untuk melihat sudah ada peningkatan antusiasme masyarakat gitu ya, kalau dari puskesmas sendiri bagaimana sih supaya bisa mengantisipasi lonjakan dari jumlah warga ini? Apakah memang dibatasi dalam hal ini menyediakan waktu-waktu penjadwalan atau seperti apa, Dok? Baik, untuk pendaftaran sesuai arahan Kementerian Kesehatan memang dimintanya adalah lewat sistem Satu Sehat Mobile, karena nanti pelaporan kepada pasien dalam bentuk rapotnya juga melalui sistem Satu Sehat ya. Jadi kami imbau juga agar warga masyarakat bisa mempergunakan Satu Sehat Mobile. Kemudian bagi yang warga terkendala misalnya tidak ada HP atau karena usia ya, biasanya yang lansia kan agak kurang bisa pakai, tetap petugas kami bisa membantu. Tapi kami himbau juga keluarga yang mendampingi tetap mendaftarkan. Karena untuk akun Satu Sehat Mobile, walaupun misalnya terdaftar atas nama saya bisa mendaftarkan untuk keluarga saya. Jadi tidak melekat hanya untuk satu individu. Nah, dengan Satu Sehat Mobile kami juga lebih mudah karena kita bisa pantau harian, dan dengan Satu Sehat Mobile itu kita bisa melihat sepanjang setahun ini. Kemarin saya sudah cek sampai bulan Oktober itu juga sudah ada yang mendaftar sesuai bulan kelahiran ya, tanggal bulan kelahiran. Nah, sekali lagi saya ingatkan juga untuk warga yang lahir di bulan Januari, jangan khawatir ya.
karena masih peluncuran awal, ini masih tahap awal, yang lahir di bulan Januari sampai dengan Februari masih diberi kesempatan sampai 30 April ya, jadi nggak usah khawatir ya yang lahir di bulan Januari. Ada lagi pertanyaannya, Mbak? Ada lagi dong, dokter. Nah, ini juga untuk bisa menunjang kenyamanan bagi warga yang ingin mengikuti cek kesehatan gratis gitu ya, dok. Saya melihat bahwa ada perbedaan, bahwa mereka ini diarahkan untuk langsung ke lantai 3 begitu ya, jadi tidak tercampur dengan pasien ataupun juga warga yang lain. Apakah ini merupakan salah satu upaya dari pihak puskesmas atau seperti apa, dokter? Ya, tentunya mengikuti arahan dari Kemenkes ya secara umum, lalu kami khusus di Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, begitu juga Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, mengimbau agar untuk pasien pemeriksaan cek kesehatan gratis ulang tahun diberikan prioritas. Makanya kami tadi berikan penanda. Arahan dari Dinkes memang sebenarnya menggunakan gelang, tetapi kan kami masih proses untuk pemesanan. Jadi untuk sementara kami mempergunakan stiker penanda supaya semua petugas, artinya mulai dari satpam, petugas pendaftaran, dokter, perawat, semua yang melihat pasien tahu bahwa ini pasien CKG, dan kalau pasien mau bertanya atau minta arahan, petugas kami siapapun yang ditemui bisa mengarahkan demikian. Kemudian untuk pendaftaran memang kan lewat Satu Sehat Mobile ya tadi ya, tapi tetap perlu konfirmasi ulang. Nah, untuk konfirmasi ulang dilakukan di loket pendaftaran dengan prioritas. Jadi kalau yang lapor bahwa sudah mendaftar Satu Sehat Mobile untuk CKG diprioritaskan. Jadi tidak bercampur pendaftarannya dengan pasien yang pengobatan atau pelayanan umum lainnya. Oke, baik. Terima kasih, dok. Tapi masih ada satu lagi nih pertanyaan terakhir, dokter. Dalam sepanjang 4 hari ini gitu ya, dok, pastinya kan nanti juga pihak dari dokter ataupun juga tim tenaga kesehatan ini kan menginput seluruh data terkait dengan kesehatan dan rekam medisnya. Itu apakah lancar-lancar aja atau dikenakan ada kendala yang dihadapi oleh nakes begitu, dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pendaftaran tadi kan pasien menggunakan Satu Sehat Mobile ya. Kemudian kami Vaskes tenaga kesehatan melihat pasien terdaftar dan penginputan itu melalui sistem ASIK Kemenkes, yaitu Sehat Indonesiaku, sama-sama dari platform dari Kemenkes. Memang untuk kendalanya adalah kami penginputan masih 2 ya, karena dilayani di puskesmas, khususnya di Puskesmas Palmera, kami menginput ada rekam medis elektronik yang kami gunakan. Jadi tetap sebagai pasien dilayani puskesmas kami input di rekam medis elektronik. Kemudian untuk sebagai pasien CKG-nya juga pelaporan kami input di Sehat Indonesiaku tadi yang ASIK ya namanya, yang nanti akan bisa terbaca di Satu Sehat Mobile-nya pasien. Harapannya sih memang bisa terintegrasi. Ini lagi proses. Kepala Dinas Kesehatan juga sudah, dan Pusat Data dan Informasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga sudah melakukan upaya awal sebelumnya, sebelum peluncuran, dengan mengumpulkan perwakilan dari vendor rekam medis elektronik yang digunakan oleh puskesmas. Ya, jadi nanti karena sistem utamanya kan dari Kemenkes ya, jadi nanti lagi prosesnya. Harapannya sih proses integrasinya bisa lebih cepat lagi, jadi agar petugas kami tidak menginputnya 2 kali ya, karena di Satu Sehat Mobile kemudian di rekam medis elektronik. Tetapi sejauh ini memang masih terkendali sih, cuma PR-nya itu aja sih. Jadi waktu para penginputannya double, waktunya agak sedikit nambah ya. Tapi diharapkan kalau sudah terintegrasi full bisa lebih lancar lagi. Ya, baik. Terima kasih banyak, dokter, sudah berbagi bersama dengan CNN Indonesia gitu ya, dok. Tentu harapannya memang seluruh rekam medis ini bisa terintegrasi sehingga bukan hanya membantu tenaga kesehatan saja, namun ini merupakan langkah awal sebenarnya dari pemerintah supaya semuanya bisa terintegrasi, sehingga bukan hanya pemerintah saja namun juga kita sebagai masyarakat ini jadi lebih mudah dalam bisa mendapatkan rekam medis. Jadi harapannya dalam satu genggaman atau di gawai kita juga sudah bisa melihat bagaimana rekam medis kondisi kita, sehingga ketika kita berjalan-jalan ataupun juga bepergian kemanapun dan sewaktu-waktu ada kejadian yang menimpa kita sudah melihat nih rekam medis kita seperti apa, dan itu juga akan membantu tenaga medis di tempat kita tujuan ataupun juga di rumah sakit ataupun juga puskesmas tempat kita berobat. Dan selanjutnya juga yang menyenangkan lagi adalah ketika berobat ataupun juga melakukan cek kesehatan gratis ini, terutama bagi mereka yang berusia dewasa di atas 18 tahun, ini memang ada banyak sekali pengecekan yang dilakukan
dilakukan oleh tenaga medis gitu ya, seperti yang dikeluarkan oleh Kemenkes sendiri, ada lebih dari 19 pemeriksaan yang diberikan begitu, dan ini juga termasuk menyeluruh begitu. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan kocek yang begitu dalam untuk medical check up, namun sudah diberikan gratis oleh pemerintah, dan diharapkan program ini juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia di vaskes pertama ataupun juga yang terdekat dari warga Indonesia. Maggie. Dan terus memantau perkembangan pelaksanaan cek kesehatan gratis dari program pemerintah. Terima kasih Clarissa Aradia atas laporan Anda.